Semangat pagi, semangat pagi. Mitra NASA dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Live streaming pada pagi hari ini kita mengambil sebuah tema AADC. Apa itu AADC? Ya, AADC adalah ada apa dengan jahe. Mungkin mitra-mitra NASA tahu, ya, taunya AADC. Kalau AADC pasti Anda tahu semuanya. Ada apa dengan cinta, bintangnya Dian Sastro. Tapi sekarang ini yang lagi ngetren adalah AADC. Ada apa dengan jahe? Ya, benarkah jahe bisa jadi penangkal virus corona? Disebut penangkal virus corona sehingga jahe merah, ya, ini di pasaran ludes apa saja manfaatnya, dan harga jahe juga saat ini melambung tinggi. Nah, apa dampak dari corona ini terhadap petani jahe? Nah, di sini yang akan kita bahas bersama, bagaimana kita bersama-sama berbudidaya jahe, terutama untuk lahan-lahan yang sempit. Nah, di sini kami tidak akan membahas virus yang baru melanda bangsa kita, yaitu virus corona, tapi kami salah satunya ingin berikhtiar, ya, kita harus selalu tawakal, dan kita pada saat ini berikhtiar bagaimana salah satu yang bisa sebagai penangkal virus corona, yaitu jahe. Nah, bagaimana kita berbudidaya jahe, ya, bagaimana kita bisa menembus produksi jahe dengan teknologi NASA ini. Nah, materi AADC ini akan saya sampaikan, ya, sering sudah kita sampaikan kepada mitra-mitra NASA semuanya. Bahkan materi ini pernah kami sampaikan juga waktu kita diundang ke Hong Kong dalam rangka kerjasama dengan eksportir jahe yang ada di Hong Kong. Nah, bagaimana kita bersama-sama bisa menembus batas produksi jahe dengan teknologi organik NASA. Nah, pada kesempatan ini saya Agus Budi Setiono, salah satu konsultan pertanian dari PT Natural Nusantara, ingin bertukar pikiran, bertukar pengalaman bersama mitra-mitra NASA semuanya, bagaimana teknis budidaya jahe organik dengan sistem polybag. Nah, di dalam sistem polybag ini kita dulu kenal yang namanya sistem vertikultur, ya. Sistem vertikultur adalah sistem budidaya pertanian dengan sistem vertikal atau bertingkat. Dan sistem ini sangat cocok pada lahan-lahan yang sempit atau di pemukiman yang sangat padat. Nah, lahan sempit, ketersediaan sarana atau media tanam, pupuk, dan lain-lainnya juga terbatas. Nah, jenis-jenis vertikultur ini ada 3, yaitu vertikultur secara bertingkat, vertikultur berdiri, dan vertikultur bergantung. Kemudian di dalam vertikultur ini kita bisa tanam ke sistem pot. Nah, yang biasa ditanam di sistem pot ini biasanya tanaman buah. Jenisnya bisa jambu air, jambu bol, mangga, sawo, jeruk, jahe. Kemudian wadah atau tempatnya bisa berupa drum plastik, drum kaleng, pot tanah, pot plastik, polybag, dan lain-lain. Kemudian sistem pot ini juga bisa digunakan untuk sayuran-sayuran daun, ya. Kenapa kita mengambil materi jahe pada saat ini? Ada apa sebenarnya dengan jahe untuk lahan-lahan yang sempit? Karena yang pertama, ya, jahe itu budidayanya sangat mudah, ya, mudah sekali. Jahe itu ditanam aja tinggal udah bisa hidup. Tapi bagaimana kita mengelola supaya jahe itu nanti produksinya bisa optimal. Kemudian yang kedua, jahe ini usaha yang berkelanjutan terus-menerus, ya. Kemudian serapan pasarnya tinggi seperti saat ini, ya.
solusi ya sebagai tumpang sari ini bisa dengan budidaya tanaman jahe. Kemudian bisa memanfaatkan lahan yang sempit bisa dengan menanam jahe. Kemudian nilai ekonomi, apalagi saat ini jahe sudah bisa melambung sampai harga 100.000 per kilo, luar biasa ya. Kemudian tanamannya unik, jahe itu tanamannya unik seperti jahe emprit ataupun jahe merah. Kemudian jahe itu sebagai tanaman untuk obat. Alhamdulillah saat ini ya yang punya jahe yaitu stok jahe di mana-mana sangat dibutuhkan ya, karena ada indikasi jahe ini bisa sebagai penangkal virus corona. Jadi jahe dari dulu memang sebagai tanaman obat. Kemudian bisa mengupgrade produk ya, produk jahe itu bisa diupgrade jadi produk berbagai macam kemasan ya. Kemudian ini ada peluang kesempatan usaha baru ya. Kemudian yang sebelah bisa sebagai peluang untuk ekspor, terutama jahe gajah ya. Morfologi umum dari jahe ya, ini bisa kita lihat. Yang pertama ini jahe emprit. Jahe emprit ini termasuk dalam varietas seo, varietas amerum. Besar rimpang, kecil, sedang, warna kulit rimpang, ini putih kecoklatan. Kemudian aroma dagingnya tajam. Kemudian kepedasan dagingnya sangat pedas jahe emprit ini. Kemudian tinggi tanaman bisa kurang lebih 30-70. Waktu luruh daunnya lebih dari 8 bulan, sehingga optimal panennya bisa di atas 9 bulan. Berat rimpang panen ya per on kurang lebih 3-10 ya on. Kemudian produktivitas per hektarnya bisa sampai 7-20 ton per hektar. Ini untuk jahe emprit. Sedangkan morfologi dari jahe merah ya, ini termasuk dalam varietas seo, varietas rubrum. Besar rimpangnya kecil, sedang. Warna kulit rimpangnya merah gelap, warna dagingnya ya ini putih keabuan, aroma dagingnya tajam, sedang kurang ya, kepedasan dagingnya kurang pedas. Kemudian tinggi tanaman bisa mencapai 30-70 cm. Warna luruh daunnya ya ini bisa lebih dari 8 bulan dan optimal panennya juga bisa di atas 9 bulan. Kemudian berat rimpang panen ya per on rata-rata juga sama dengan jahe emprit 3-10. Produktivitas per hektarnya ya bisa sampai 7-20 ton per hektarnya. Nah, Mitra Nasa dimanapun Anda berada ya, manajemen umum budidaya jahe di polybag ini diperlukan beberapa ya alur atau persiapan atau perencanaan. Perencanaan yang pertama kalau ingin kita bertanam jahe di polybag ya, yang pertama kita rencanakan, jadikan pribadi logis, realistis dan selalu melangkah dengan dasar kalkulasi. Kita harus mengumpulkan, yang kedua kumpulkan informasi yang terpercaya dengan menfilter informasi secara logis. Kemudian yang ketiga untuk pemula, idealnya harus mempunyai direktori yang dijadikan sebagai pemandu proses learning budidaya jahe. Jadi kita harus mencari literatur untuk mengerjakan tahapan dalam budidaya. Ini rencana. Jadi kita cari literatur yang banyak bagaimana budidaya jahe di dalam polybag. Kemudian yang kedua kita harus tahap persiapan. Ya. Persiapan yang pertama, lakukan perhitungan. Kita harus melakukan perhitungan, analisis rencana anggaran biaya dan ekonomi analisis sebelum memulai usaha budidaya dengan angka-angka yang minimal untuk mempresentasikan hasil dan angka-angka yang maksimal untuk mempresentasikan biayanya. Kemudian yang kedua, kita harus lakukan penetapan metode budidaya berdasarkan kalkulasi yang telah dilakukan dan pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi lahan supaya efisien dan efektif dalam budidaya jahe. Kemudian persiapan yang selanjutnya yang ketiga, lakukan kalkulasi resiko dengan cara di atas serta cari alternatif langkah untuk buffer resiko. Misalnya ini kalau usahanya besar, ini bisa mencari asuransi budidaya jahe kalau memang lahannya kita ingin memperluas lahan yang luas.
Kemudian manajemen pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ini penting. Di sini kita harus tahu yang pertama bibit ya, dan utilitas pupuk agar pada waktu skedul tanam tepat waktu, persediaan tenaga juga harus disiapkan. Ini yang penting di sini. Kemudian yang kedua pengolahan lahan dan persiapan media tanamnya, pemberian pupuk dasar dan penanaman, pemeliharaan dan pengawasan perawatan, pemberian pupuk tambahan dan pembersihan gulma, kemudian skedul pengambilan sampling tanaman untuk panen. Kemudian manajemen yang terakhir adalah manajemen panen. Ini yang juga penting. Kita harus tahu sejarah atau direktorat pasar dan informasi update harga. Saat ini kan harga lagi melambung ya, sesuai dengan kebutuhan kuantitas. Kita juga harus memperhatikan diversifikasi market ya. Perluasan pasar akan memberikan hasil ya, yang didapat melalui manajemen panen. Kemudian yang kedua panen hasil, pembersihan dan packing hasil panen. Ini manajemen umum yang perlu kita lakukan untuk bagaimana kita berbudidaya jahe pada sistem polybag ini. Ya. Kemudian yang penting, nah di sini Mitra Nasa dimanapun Anda berada, bagaimana sebenarnya standar operasional prosedur atau yang biasa dikenal dengan SOP, teknis budidaya jahe di polybag dengan teknologi organik NASA. Nah, ini yang penting ya. Ini kita akan berbagi ilmu bersama-sama Mitra NASA dimanapun Anda berada, meskipun ini sudah pernah sering kita sharingkan ya, tapi bagaimana SOP atau standar operasional prosedur teknis budidaya polybag dengan teknologi NASA sehingga didapatkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Di sini kuncinya yang pertama ya, kunci yang pertama ini adalah varietas dari jahe sendiri. Varietas jahe tentukan sesuai kebutuhan. Mau jahe Anda mau pengen jahe yang seperti apa? Atau jahe emprit, jahe merah ataupun jahe gajah. Tapi yang lagi ngetrend yang bisa untuk ekspor bisa jahe gajah. Kemudian yang kedua ya, ini media tanam. Media tanam ini sangat penting ya. Nah, nanti akan kita kupas bersama media tanamnya seperti apa. Kemudian kunci yang ketiga nutrisi atau pupuk yang diberikan. Nah, ini harus pupuk berimbang. Pupuk yang berimbang seperti apa nanti akan kita kupas. Seperti yang sudah kita sampaikan ya, setiap training dimanapun Anda mengikuti, bahwa pupuk yang seimbang harus berimbang antara makro dan mikronya. Kemudian yang keempat kuncinya harus bebas dari serangan hama dan penyakit. Nah, bagaimana cara mengelola serangan hama penyakit ini juga nanti akan kita kupas bersama. Yang penting di sini ya, pertama ya, SOP yang pertama adalah media tanam. Ya, media tanam yang biasa digunakan untuk budidaya jahe di polybag ini adalah tanah, kompos, dan sekam bakar. Ya, ini adalah perbandingannya 2:2:1. Tanahnya 2, komposnya 2, sekam bakarnya 1. Nah, caranya bagaimana? Masukkan media ke polybag ukuran 60 x 40 cm atau karung plastik ya, setinggi kurang lebih 15-20 cm. Kemudian setelah media dimasukkan, siramkan campuran larutan Super NASA dan Glio ya, kurang lebih 500 mili ya, ke dalam media tanam. Nah, permasalahannya kan sekarang ini kan Glio lagi close order ya, tapi kalau mitra-mitra Anda semuanya yang masih ada stok ya, Glio ini bisa digunakan, dicampur ya ke dalam campuran dengan Super NASA tadi. Kemudian selanjutnya ya, pembenihan. Ya, pembenihan sebelum jahe ini ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah benih jahe yang bagus ini berumur ya, kalau cari benih itu yang berumurnya itu lebih dari setahun atau setahun, minimal setahun ya, panennya itu bisa 12 bulan atau setahun atau lebih. Ini yang biasanya dijadikan benih.
Kemudian setelah itu jemur benih jahe selama kurang lebih setengah hari. Kemudian larutkan POC, bisa ditambah dengan Pestona, ya. Kemudian direndam benih jahe tadi dengan larutan POC-nasa dan Pestona tersebut, ya, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam itu bisa, atau kurang lebih sekitar 1 jam itu juga bisa, ya. Kemudian ditiriskan dan, ya, setelah ini benih siap disemai, ya. Sebaiknya benih disemai dengan media campuran tanah dan pupuk kandang yang sudah disiapkan tadi seminggu sebelumnya dan sudah disiram dengan Supernasa dan Bio tadi di media tanamnya. Kemudian yang ketujuh, siram setiap hari agar benih tetap lembab, ya. Hari ketujuh ini siram Supernasa, usahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung, ya, ini. Kemudian setelah itu, ya, penanaman ya di polybag bisa langsung ditanam, atau benih yang sudah kita munculkan tadi, ya, keluar tunasnya, ini baru bisa kita tanam. Yang pertama, tanam benih sedalam kurang lebih 3 sampai 5 cm dengan tunas bibit menghadap ke atas, ya, kurang lebih 2 sampai 4 rimpang, bisa dilihat di slide, ya. Kemudian jangan sampai terbalik, bahaya kalau terbalik, karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman jahe, ya. Jangan sampai terbalik. Kita nanam bibit itu jangan sampai terbalik, dilihat tunas yang akan muncul, ya. Lebih bagus kalau sudah mulai muncul tunas itu kelihatan, ya. Tapi kalau nanti terbalik, nanti pertumbuhannya akan terhambat karena dia akan masuk ke dalam sehingga sulit untuk tumbuh. Kemudian sebaiknya saat musim hujan, ya, kita saat musim hujan kalau itu kita mau nanam di lahan. Tapi kalau di polybag itu kapanpun kita bisa nanam, ya. Kalau di polybag itu kapanpun kita bisa nanam, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, ya. Kemudian yang penting di sini yang perlu diperhatikan adalah pemupukan, ya. Pemupukan dalam budidaya jahe di polybag, ya, ini yang pertama, ya, salah satunya untuk pertumbuhan dan peranakan tunas jahe tadi, ya, bibit jahe yang sudah keluar tunas. Ini untuk pertumbuhan dan peranakan. Yang pertama bisa disiram dengan Supernasa plus Power Nutrition, ya, atau mau Supernasa aja boleh, ya. Tapi yang paling bagus Supernasa dengan Power Nutrition pada umur 4 minggu setelah tanam. Kemudian 2 minggu, ya, 4 minggu setelah tanam, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan setelah tanam. Ini tujuannya untuk pertumbuhan dan peranakan. Caranya bagaimana? Dosisnya cukup 1 sendok Supernasa dan 1 sendok Power Nutrition. Anda campur dengan 20 liter air, ya. Per polybag Anda kasih kurang lebih setengah sampai 1 liter per polybag, ya, ini. Kemudian yang kedua yaitu lewat pengocoran, ya. Yang kedua, semprotkan POC-nasa dan hormonik. Kalau ada Pestona bisa, ya. Ini pada umur 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, dan 16 minggu setelah tanam. Dosisnya berapa? Dosisnya cukup 4 tutup POC-nasa, 1 tutup hormon, plus 10 tutup Pestona per tangkinya, ya. Itu. Jadi POC-nasa, hormonik, dan Pestona disemprotkan di umur 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, dan 16 minggu setelah tanam. Kemudian yang ketiga, bisa disemprot Green Star, ya, plus hormonik dan korin. Nah, kalau ada korin, ya, kalau tidak bisa pakai menggunakan fungisida, terutama fungisida kimia yang sistemik kalau tidak. Kalau korin masih close order. Ini pada umur berapa? Pada umur 2 minggu, ya,
6 minggu, 10 minggu, dan 14 minggu setelah tanam. Ya, ini Green Star, Hormonic, plus Korin, atau dengan menggunakan fungisida yang sistemik. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, taburkan urea, ya, taburkan urea 20 gram, kemudian TSP atau SP36 10 gram plus ZK 10 gram per pohonnya pada sebelum tanam, ya, pada saat di media polybagnya tadi sebelum tanam, dan pada umur 2 dan 4 bulan. Sekali lagi, ya, taburkan urea, ya, 20 gram, SP36 atau TSP 10 gram plus ZK, ya, 10 gram per pohon pada sebelum tanam dan pada umur 2 dan 4 bulan setelah tanam. Ya, ini dalam pemupukan teknis budidaya jahe di polybag. Kemudian selanjutnya pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan ini kita harus, karena tanaman jahe itu juga termasuk tanaman butuh air, ya, paling tidak kita bisa menyirami 1 kali tiap hari. Jika cuaca panas ataupun kemarau, itu bisa 2 kali sehari. Kemudian lakukan penyiangan 2-4 minggu atau 3-6 minggu sekali sampai umur 6-7 bulan stop. Kenapa? Hati-hati supaya tidak merusak akar. Ya, dalam penyiangan ini kita harus hati-hati jangan sampai merusak akar. Kemudian yang selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman ini biasanya dilakukan di umur 1 sampai 1 itu bisa tidak tumbuh. Kemudian yang pemeliharaan selanjutnya yang penting adalah pembumbunan. Pembumbunan. Karena nanti akan muncul, ya, akar-akar dari jahe ini yang sudah keluar, nanti akan muncul bibit benih-benih jahe yang nongol atau muncul. Nah, ini perlu ditimbun, ya. Pembumbunan ini dilakukan biasanya pada usia 2-3 bulan. Atau jika terlihat rimpang jahenya, ya, biasanya rimpang jahenya itu menyembul keluar. Nah, ini langsung ditimbun, diuruk sekitar kurang lebih 10 cm. Ya. Kemudian lakukan pengurukan ulang, ya, rimpang jahe yang muncul tadi hingga usia sekitar 6 bulan atau sampai karung polybag terisi penuh. Ya, ini. Jadi pemeliharaannya seperti ini: penyiraman, penyiangan, penyulaman. Yang penting adalah di pembumbunan dan pengurukan secara berulang-ulang sampai sekitar 8 bulan atau sampai saat karung itu dalam polybag ini nanti bisa terisi secara penuh. Kemudian yang perlu diwaspadai di dalam budidaya jahe di polybag ataupun di lahan, ya, ini yang pertama adalah penyakit. Ya, di musim hujan ini penyakit yang paling banyak menerpa pada tanaman jahe, ya, ini adalah penyakit layu bakteri. Nah, layu bakteri ini biasanya gejalanya seperti apa? Bisa dilihat gejalanya, biasanya mula-mula helaian daun bagian bawah ini melipat dan menggulung. Kemudian terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning dan mengering. Kemudian tunas batang ini biasanya terus busuk. Kalau sudah busuk, akhirnya tanaman mati, rebah. Nah, bila diperhatikan, ya, tanaman-tanaman seperti ini, ya, rimpang yang sakit ini biasanya berwarna gelap dan sedikit membusuk. Kalau rimpang dipotong, akan keluar lendir berwarna putih susu sampai kecoklatan. Nah, penyakit ini, layu bakteri ini biasanya menyerang tanaman jahe kurang lebih sekitar umur 3-4 bulan. Dan yang berpengaruh ada faktor suhu udara yang dingin, terlalu banyak genangan air, terlalu banyak penyiraman apalagi di musim hujan, dan kondisi tanah yang terlalu lembab. Ini perlu diperhatikan. Bisa dilihat di slide ini, ya. Gejala-gejalanya adalah kuning kekuning-kuningan. Ini penyebabnya adalah bakteri. Namanya
Patagonia solanacearum. Ini bisa diantisipasi yang tadi di media tanam. Kenapa media tanam perlu dikasih grio? Salah satunya untuk mencegah penyakit layu bakteri. Kenapa tiap 2 minggu sekali bisa disemprot dengan korin? Ini salah satunya juga untuk mencegah penyakit layu bakteri. Kemudian selanjutnya penyakit bercak daun. Ini juga sangat penting. Biasanya ada kuning-kuningan dan ada trotol-trotol pada daun jahe ya. Penyakit ini juga penyebarannya sangat cepat karena menular dibantu dengan angin, akan masuk melalui luka maupun tanpa luka. Gejalanya biasanya bisa dilihat pada daun yang bercak-cerdak, biasanya ukuran 3-5 mm. Selanjutnya bercak-bercak itu berwarna abu-abu, di tengah ya terdapat bintik-bintik warna hitam biasanya. Sedangkan pinggirnya biasanya daunnya pada busuk ya. Ada kebasah-basahan busuk. Inilah yang disebut dengan bercak daun. Nah, kalau serangannya parah, ini bisa tanaman terserang, bisa mati. Nah, penyebabnya ini adalah Pilostika pericularia dan Sescospora dan Pacospora. Ini semuanya adalah dari jamur. Ya, dengan penyemprotan nutrisinya tercukupi, dengan penyemprotan rutin POC-NASA dan hormonik dan korin ya, kemudian tadi Green Star dan hormonik ya, kemudian juga bahwa dikasih Super Nasa Power sehingga nutrisi tercukupi, insya Allah penyakit bercak daun ini bisa kita kurangi bersama-sama. Kemudian yang paling berbahaya ini adalah penyakit busuk akar. Nah, kalau sudah ke busuk akar nanti akan mempengaruhi rimpang jahe. Penyakit busuk akar ini biasanya tanaman akan terinfeksi. Biasanya kalau berat ini biasanya kerdil karena rimpangnya rusak, akarnya busuk sehingga menghambat pertumbuhan sehingga tanamannya kerdil. Kemudian gejalanya daun bisa menguning dengan nekrosis pada bagian tepi daun ya. Biasanya tanaman yang terinfeksi ini menjadi kerdil ya, pertumbuhannya menurun dan bercabang ya. Daun paling atas menguning dengan ujung daun seperti biasanya terbakar ya ini. Nah, bila ya ini terjadi ya, ini perlu kita kadang gejalanya itu kita tidak mudah mengenalinya karena menyerangnya di dalam tanah ya, busuk akar menyerangnya langsung ke rimpang. Tetapi dengan pengamatan yang cermat akan terlihat biasanya bintik-bintik berwarna hitam ya. Ini penyebabnya ya, penyebabnya ini bisa nematoda ya, nematoda namanya nematoda puncak, kemudian juga akar melodogin, kemudian nematoda pelubang akar namanya Rhabdopolis similis ya. Ini lebih cenderung disebabkan ya oleh nematoda kalau busuk akar ini yang menyerang pada rimpang. Nah, pengendaliannya rutin ya dengan penyemprotan Pestona ataupun penyiraman menggunakan Pestona, ini bisa mengendalikan penyakit busuk akar ya. Kemudian tadi ya benihnya sebelum ditanam ini direndam menggunakan Pestona dan PO. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ya. Kemudian nanti bisa kita kalau kita mau menanam jahe ya, kita harus tahu analisis budidayanya ya. Analisis budidaya jahe khususnya di polybag. Ini yang saya ingin simulasikan ini adalah kalau kita nanam jahe ya kurang lebih 50 polybag ya. Untuk 50 polybag ya, bibit jahe kurang lebih 2 kilo ya. Ini kurang lebih ada 50 rimpang ya. Ya, kalau 50 rimpang ini kalikanlah 1000 karena sekarang bibit jahe di 2 kilo ya, per kilonya kurang lebih saya hargai 25 ya, kita cari karena beli bibit jahe itu juga kalau yang bagus itu mahal ya. Ini 2 kilo kurang lebih 50.000 ya, 2 kilo itu kurang lebih ada 50 rimpang, per rimpangnya kita kalikan 10.000 jadi bibit jahe untuk 50 polybag kurang lebih 2 kilo ini kurang lebih 50.000. Kemudian untuk beli polybag ataupun karung ya 50 polybag kali kurang lebih 1.500 ini kurang lebih 75.000. Kemudian media tanam
media tanam untuk 50 polybag ya, media tanam, nanti kita tenaganya, terus medianya memasukkan tenaga ya, ini kurang lebih 50 kali 3.000 rupiah ya, ini kurang lebih 150.000, karena yang paling banyak ini di media tanam ini ya. Kemudian pupuk NPK ya, ini 7 kilo ya, saya anggarkan kurang lebih. NPK ini ya ada urea, ada SP36 dan ZK tadi, atau NPK yang sudah jadi, ini kurang lebih 7 kilo ya, ini kurang lebih 3.000 ya, 21.000. Kemudian pupuk NASA 1 paket ya, 1 paket tadi untuk beli POC Super NASA, kemudian Power ya, kemudian POC NASA Hormon ya, kemudian ada Green Star ya, ataupun kalau ada Korin ya, ini biasanya nanti kurang lebih sekitar 150 ribuan. Jadi total biaya ya, total biaya kurang lebih 446.000. Katakanlah biayanya kurang lebih untuk 50 polybag sampai panen itu kurang lebih 500.000. Nah, hasil panen ya, dari kalkulasi ya, ini per polybag ya, per polybag ini kalau yang bagus itu bisa sampai 10 kilo ya, bisa sampai 10 kilo ya, kita bisanya 10 kilo ataupun 5 kilo itu bisa ya. Tapi kita ancer-ancer bisa 10 kilo per polybag ya, kenyataan di lapangan seperti itu, dengan harga jahe kurang lebih 8.000 ya. Ini sebagai analisis biaya aja, 10 ataupun 5 kilo ya, kita ambil yang 10 kilo ya, 10 kali 50 ya kali 8.000 itu 4 juta ya. Untuk 50 polybag kita kurang lebih 4 juta. Nah, keuntungannya 4 juta dikurangi 446 ya ribu, ini kurang lebih 3.554.000 rupiah. Katakanlah keuntungannya 3,5 ya, biayanya 500.000 tadi. Nah, ini bisa kita simulasikan ya, kita bisa dari jahe ya, budidaya jahe ini bisa kita kalau kita pengen mendapat gaji ya, kita pengen mendapat penghasilan, ini juga bisa dari teknik bertanam jahe di polybag. Nah, ini bisa kita tanam secara terus menerus ya, tiap bulan ya. Jadi dari situ kita bisa memperhitungkan pendapatan kita ya, gaji per bulan. Nah, ini tergantung mitra semuanya mau atau tidak ya. Kalau pengen ya, ini sebagai gambaran ya. Kalau kita nanam Januari ya, misalnya ya, yang pertama ya, kita nanam Januari, jumlah tanamannya 50 polybag ya. Nanti kita akan panen kurang lebih di bulan November ya, dengan biaya kurang lebih tadi yang sudah kita sharingkan tadi ya, analisis biayanya kurang lebih 500.000. Kemudian panennya ini kurang lebih 4 juta. Nah, gaji ya dari Januari November ini kita 3.500.000 ya. Kemudian Februari ya, nanti kita nanam lagi 50. Nah, biasanya Februari kita panen di Desember. Kemudian Maret kita tanam lagi. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi setahun kita nanam terus 50 polybag. Sehingga total dalam setahun kita bisa nanam kurang lebih 600 polybag. Nah, dalam 600 polybag, nah ini kita mendapatkan gaji ya, kurang lebih ya, dalam 600 polybag ini biaya yang kita keluarkan adalah 6 juta ya, 6 juta. Kemudian panennya ini bisa sampai 48 juta dalam waktu setahun ya. Jadi gaji kita dalam setahun 42 juta rupiah. Jadi kalau per bulannya ya kurang lebih sekitar 3,5 juta tadi ya. Jadi ini bisa sebagai gaji kita per bulan. Nah, ini hitung-hitungannya seperti itu. Tapi biasanya kan kita itu pengennya kalau nanam langsung banyak ya. Nah, ini silahkan nanti dengan teknologi seperti ini Anda mau nanam berapa polybag, ini sebagai hitung-hitungannya aja. Kalau kita ingin
hasil tiap bulan ya, ini juga nanti bisa ya kita ya kalkulasikan nanam tiap 50 ya. Kalau 50 kesedikit ya 100 ya, kalau 100 kesedikit ya nanti bisa tambah lagi 200, tapi kalau bisa per bulan kita nanamnya, sehingga kita mendapat pendapatan ya ini tiap bulan. Sehingga kalau semakin tinggi kita nanam polybagnya, pendapatannya juga insya Allah akan semakin tinggi ya. Nah ini tadi 50 polybag. Nah ini hitungan yang misalnya Anda nanam 200 polybag, ini lebih spektakuler lagi. Kalau Anda menanam 200 polybag tiap bulan, bisa dilihat gaji tiap bulan Anda berapa? 14 juta. Dengan tiap bulan menambah biaya 2 juta, nah nanti nunggu November panennya ya 16 juta. Ini gaji tiap bulan bisa 14 juta. Semakin tinggi ya ini. Per tahun ya, kalau 200 polybag ini totalnya kita bisa nanam 1.400 polybag. Kalau per tahun kita nanam 1.400 polybag ya, dengan biaya kurang lebih 24 juta ya, kita akan panen kurang lebih 192 juta ya. Ini sehingga gaji tiap bulan ya, gaji per tahun ya, dikurangi panen dikurangi biaya, ini adalah 168 juta ya. Ini di Mitra Nasa nanti bisa Anda pilih ya, mau 50 atau 10, 20, tapi nanamlah tiap bulan ya, kalau pengen mendapat gaji tiap bulan ya. Di lapangan ya banyak petani-petani kita yang sudah nanam di lapangan. Nanti bisa dilihat ya petani-petani jahe yang sukses dengan menggunakan teknologi NASA. Salah satunya dulu ada di Wonosobo, kemudian di Malang ya. Masih banyak lagi petani-petani jahe dimanapun berada. Bahkan kita punya binaan juga di Ludian, namanya Pak Widodo. Dia juga seorang ahli budidaya jahe di tanaman polybag. Sehingga petani-petani jahe dengan menggunakan NASA, dia akan lebih cerdik ya. Kenapa cerdik? Karena kita petani jahe NASA itu melihat sikon, situasi dan kondisi ya. Kemudian dia cerdas. Kenapa cerdas? Karena mampu mengatasi segala permasalahan-permasalahan di dalam budidaya jahe. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan diatasi, sehingga dia tangkas ya, cepat bertindak mengatasi. Sehingga rata-rata petani jahe NASA itu cerdik, cerdas dan tangkas, sehingga mendapatkan produksi yang optimal ya. Itu. Kemudian tadi hama penyakit ya, penyakit yang paling banyak menyerang. Nah, hama yang paling banyak menyerang pada tanaman jahe ini juga harus diperhatikan, karena ini tidak kalah penting dengan penyakit tadi, terutama untuk uret ya. Uret ya, uret ini ya, kenapa tadi di media tanam atau di bibit ya, di bibit sebelum bibit ditanam ini harus direndam dengan Pestona, salah satunya untuk mengendalikan penyakit uret yang ada di dalam tanah. Kemudian selain uret ya, itu ada kepe, ada kumbang, ada kutu kubul, kemudian ada ulat penggerak akar, ada tungu, ada kutu daun, ada trip dan lain-lain. Ini juga sangat berbahaya pada tanaman jahe. Ini juga harus diperhatikan. Nah, NASA dalam mengendalikan ini ya bisa menggunakan Pestona, menggunakan Pentana ya, atau juga untuk menangkap kutu-kutu atau trip atau serangga terbang, ini bisa dipasang metilat lim ya. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kita harus ya selalu menjalankan konsep PHT. PHT itu apa? Pengelolaan hama dan terpadu. Pengelolaan hama terpadu. Nah, salah satunya dalam mengendalikan hama penyakit di dalam budidaya jahe ini, kita harus tanam tanaman yang sehat, terutama dari benih, dari bibit, media tanam tadi yang saya anjurkan di depan tadi. Kemudian pengamatan rutin di polybag itu tiap minggu harus kita amati. Kemudian bisa memanfaatkan musuh alami ya, musuh alami yang ada di
tanaman itu apa, misalnya ada laba-laba, ada belalang sembah, ini adalah tanaman. Kemudian penggunaan pestisida yang nabati, pestisida organik. Kemudian alternatif lain, ini baru kita menggunakan pestisida kimia. Ya. Ini kebetulan ya, ini Pestona, kemudian Pentana itu juga lagi order. Anda bisa membuat sendiri ramuan pestisida yang organik, atau bisa menggunakan alternatif terakhir menggunakan pestisida kimia. Kalau pengen membuat pestisida nabati, ya ini bisa. Ya, seperti Pestona itu salah satu bahan dasarnya itu daun mimba. Daun mimba, lengkuas, serai, deterjen air itu juga bisa dibuat menggunakan sebagai insektisida nabati. Nah, nanti Anda bisa mencari sendiri bagaimana cara pembuatan insektisida nabati, ya ini bisa diketik di Mbah Kukul, itu banyak cara-caranya ya. Tapi ya kita sudah memberikan ya produk yang berasal dari pestisida nabati. Kita punya Pestona, kita punya Pentana, kemudian kita punya Methylatlin. Nah sayangnya ya kita harus bersabar, karena Pestona, Pentana, ya Methylatlin ini masih dalam taraf pengurusan izin, dan kita masih terus melakukan order, belum kita buka, masih close order. Jadi sabar sampai kapanpun, seperti kita dalam mensikapi virus corona ini juga kita harus sabar. Nah ini salah satu produk kita, Pestona, ya kandungannya adalah asedaraktin, risin, alkaloid, citral, anonain, nikotin. Ini sangat bagus untuk walang sanget, wereng, dan penggariak batang. Ya, kemudian uret tadi. Ini produk Pentana, ini jadi khusus untuk mengendalikan kutu-kutuan. Methylatlin, ya. Kemudian dari mikrobia kita punya Glio, BVR, dan Korin tadi, ya sangat bagus. Kemudian ada Aero, ini salah satu perekat, perata, dan pembasah. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada live training kali ini. Ya, kuncinya apapun yang kita usahakan, ya, apapun yang kita lakukan, ya kita harus tetap ya melihat 3 kunci. Kalau kita ingin berhasil ya di tanaman apapun, kita ingin berbudidaya jahe dengan teknologi organik ataupun usaha apapun, kalau kita ingin berhasil, yang pertama kita harus bersungguh-sungguh. Ya, ini siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anjada wajada. Kemudian kita juga harus bersabar. Ya, siapa yang bersabar akan beruntung. Mansobaro safiro. Kemudian yang ketiga, siapa yang berjalan di jalurnya, insya Allah akan berhasil, akan sampai. Ansara al-hadabi wasolah. Siapa yang berjalan di jalurnya sesuai SOP. Kalau kita ingin berhasil di budidaya, ya ikuti SOP yang sudah kita lakukan bersama. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi. Terima kasih.